Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah membahas halaman ke-87 kemarin, cuman bacaan itu belum selesai. Mari kita selesaikan ya. Semoga ini selesai, atau nanti kalau memang terlalu panjang maka akan kita bagi menjadi 3 bagian. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali. Kemarin itu sudah kita bahas sampai steps itu ya, how to play Dakon halaman 87 itu ya, sudah kita bahas sampai Dakon board. Sekarang steps langkah-langkah ya, langkah-langkah place. Place itu artinya tempat, akan tapi dalam konteks ini artinya bukan tempat, akan tapi dalam konteks ini artinya adalah place itu letakkan the Dakon tersebut. Dakon board, papan Dakon ya, letakkan papan Dakon between di antara two players, di antara dua players pemain, di antara dua pemain, seperti itu. Each player, each itu masing-masing ya, each player masing-masing pemain, atau each itu setiap atau masing-masing, setiap pemain itu gets mendapatkan 49 seats, mendapatkan 49 biji. Fill isilah 7 seats, isilah 7 seats, isilah 7 biji 7. Fill 7 seats, isilah ya, fill itu mengisi, karena di situ tidak ada subjek maka artinya adalah perintah. Fill isilah 7 seats, biji-biji 7 in each house, di dalam setiap rumah. And live, dan sisakan atau tinggalkan ya, and live dan tinggalkan the storehouse itu gudang tadi, empty, dalam keadaan kosong. Jadi diisi semuanya dengan 7 biji, rumah-rumahnya tadi yang bolong-bolong itu ya. Itu kemudian untuk yang di gudangnya itu dikosongi, seperti itu. Selanjutnya nomor 2, decide who will take the first turn. Decide itu artinya tentukan who, siapa, will, akan, take, mengambil, the first turn, yang akan mengambil giliran pertama. First itu pertama, turn itu giliran, berarti tentukan. Decide itu artinya menentukan, decide itu menentukan. Kemudian ini karena sebelumnya decide itu tidak ada subjek, maka artinya menjadi perintah. Jadi rumusnya yaitu kalau ada kata kerja dan sebelumnya kok tidak ada subjek atau tidak ada pelaku, jadi kata kerja itu muncul pertama kali dalam kalimat, maka kalimat itu menjadi kalimat perintah. Oke, gitu. Contohnya, help me, tolong aku. Please speak English. Speak English. Nah, bicaralah bahasa Inggris. Nah, begitu. Oke, selanjutnya scoop up. Nah, scoop up itu artinya apa? Meraup gitu loh, ngambil gitu loh, meraup. Scoop up all the shells, semua cangkang-cangkang itu atau biji-biji or seeds in any house, di dalam rumah, on your side, di rumah, di sisimu, maksudnya di sisi rumahmu gitu ya. Suruh meraup cells in, kemudian then drop a seed, kemudian jatuhkan atau letakkan sebuah biji into the next house, di dalam rumah selanjutnya, and continue, dan teruskan, depositing, menyetorkan atau menaruh di situ, satu shell atau satu seed tadi itu into every house, ke dalam setiap rumah, in a clockwise direction. Clockwise itu sesuai arah jarum jam, jadi jangan bingung ya. Clockwise itu artinya sesuai jarum jam, direction itu arah, jadi arahnya sesuai jarum jam. Jarum jam itu kan muternya gini ya, bukan sebaliknya, sesuai arah jarum jam muternya. You should also, kamu should, sebaiknya, also juga, drop, meletakkan atau menaruh, a shell, sebuah cangkang, into your storehouse, di dalam gudangmu, each time, setiap waktu kamu melewatinya.
But do not deposit, tetapi jangan menyetorkan atau menaruh in any seed. Jadi biji-bijimu itu in your opponent's storehouse, di dalam gudangnya lawanmu. Gitu. Lanjut. If the last seed, jika biji-biji terakhirmu that you deposit, yang kamu setorkan tadi, falls, jatuh into your own storehouse, jatuh ke dalam gudangmu, you can take another turn. Kamu dapat mengambil giliran yang lain. Gitu. In this case, dalam masalah ini, you may scoop up. Dalam masalah ini, kamu dapat meraup cangkang-cangkang, the shells, from one of your houses, dari salah satu rumahmu, and deposit them, dan menaruhnya di dalam rumah-rumah yang lain. Seperti itu. Lanjut. Nomor 5. Number 5 ya. If you drop your last seed, jika kamu menaruh biji terakhirmu, ya. Jika kamu drop, menaruh your last seed, biji terakhirmu, into, ke dalam one of, salah satu, your opponent empty house, salah satu, cara mengartikan dari belakang itu. Jadi dari houses opponent empties. Jadi salah satu rumah kosongnya lawan. Jika kamu menaruh biji-bijimu ke dalam salah satu rumahnya lawan, you lose your turn, kamu kehilangan giliran. Try your best, ya. Cobalah your best, yang terbaikmu. Jadi lakukan yang terbaik to avoid, untuk menghindari your opponent's empty houses. Jadi untuk menghindari rumah kosongnya lawan, by calculating, dengan mengkalkulasi atau mengira-ira, atau mengkalkulasi itu mengira-ira atau menghitung the number of seed you scoop. The number itu bukan nomor ya. Di sini ada kan number itu jumlah dengan cara by calculating, dengan cara mengkalkulasi jumlah of seeds, jumlah biji-biji you scoop, yang kamu raup, yang kamu ambil tadi. Jika kamu manage itu biasanya mengatur, akan tapi dalam konteks ini kita tidak cocok untuk mengartikan manage itu mengatur, akan tapi di sini artinya berhasil. Kalau nggak percaya silakan buka Google atau silakan buka kamus Jenekol atau kamus yang lain. Insya Allah di sana ada, karena manage itu artinya banyak ya. Jika kamu manage, jika kamu berhasil to drop, untuk meletakkan your last seed, untuk meletakkan seed itu tadi biji, meletakkan biji terakhirmu into, ke dalam an empty house, ke dalam rumah kosong, on your side, di rumahmu, maksudnya gitu ya. You can collect, kamu dapat mengumpulkan the seeds, biji-biji itu in the opposite house, the opposite, bukan opposite ya, the opposite house, ke dalam rumah lawanmu. Put them into your houses. Taruh itu tadi, biji-biji itu ke dalam gudang. This is called shooting. Ini namanya adalah shooting. Shooting itu artinya menembak. Setelah kamu and your opponent empty all houses. Setelah kamu dan rumah lawanmu semua itu after you and your opponent empty all houses, setelah kamu dan lawanmu itu rumahnya itu kosong semua, habis, berarti di all houses tadi, yang setiap all houses tadi ada 7 ya, di all house itu di setiap rumah itu ada 7. The game is over, permainan selesai. Determine untuk menetapkan the winner, juaranya, crown itu artinya jumlahlah the shell, cangkang-cangkang atau biji-biji tadi itu in the storehouse, di dalam
storehouse atau di gudang-gudang yang dihitung yang di gudang tadi. Whoever, siapapun, has mempunyai the most seed, yang mempunyai biji paling banyak, maka dia adalah pemenangnya, begitu. Oke, ini terlalu panjang videonya, jadi untuk pertanyaan dan kunci jawabannya nanti bisa di video selanjutnya. Terima kasih, dan jika ada masalah atau request atau mungkin kebingungan dengan bacaan saya ini, bisa komentar di bawah atau bisa menghubungi WA di 081331325379. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.